Kita akan belajar tentang petrologi. Nah, petrologi itu belajar apa sih? Petrologi nih, tiga SSS aja kok, asik. Petrologi itu belajar apa bang? Gue kepo nih. Petrologi itu belajar tentang batu lagi, dimana kita itu belajar tentang lanjutan dari geologi fisik kemarin yang orang ambil di semester 3. Namun di petrologi ini kalian akan bahas batuan secara lebih mendalam, mulai dari batuan beku, piroklastik, sedimen, dan metamorf. Nah, terus tuh di petrologi belajar apa lagi bang? Nah, petrologi itu banyak belajarnya, nggak hanya cuma batu. Lo orang cuma tahu batuan beku, sedimen, metamorf itu doang. Namun ada pembagiannya. Nah, pertama itu kalian akan belajar tentang definisi magma itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis batuan beku dan dia itu terbentuk di mana sih batuan beku, sifat fisik dari batuan beku itu apa aja sih, strukturnya bagaimana. Nah, terus tuh yang keempat kalian akan belajar tentang diagram fasa untuk menerangkan berapa persen dalam mineral. Misal olivin pada batuan A. Batuan A ini olivin letaknya di atas tengah-tengah gitu, berapa kadar si olivin nanti di dalam di diagram fasa ini. Nah, terus tuh kalian akan belajar tentang batuan piroklastik. Yang keenam, kalian akan belajar tentang batuan sedimen dan di mana sih batuan sedimen terbentuknya. Yang ketujuh, kalian akan belajar tentang sedimen plastik, kasar, dan halus. Itu apa bedanya di batuan sedimen itu. Nah, terus tuh kalian akan belajar tentang batuan karbonat. Yang kesembilan, kalian akan belajar tentang batuan metamorf. Nah, di sini ada rock cycle nih. Gimana sih ngejelasin ini? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kan tadi kalian udah belajar tentang magma nih. Magma ini terbentuk di mana sih? Nah, secara kasarnya gini. Jadi magma ini mengalami yang namanya penurunan suhu, yaitu cooling down tadi. Dia itu terbentuklah magma ini udah berjuta-juta tahun nih. Nah, dia itu terbentuk yang namanya intrusive igneous rock atau batuan beku yang ada di dalam. Intrusi yang mengalami cooling down tadi, terus itu dia terbentuk lagi. Ini kan masih di bawah tanah nih, intrusi. Terus tuh dia mengalami cooling down lagi, jadi ada yang bagiannya itu ekstrusif atau di luar permukaan batuan bekunya. Nah, terkena tekanan, suhu, erosi, transportasi, deposisi. Nah, terbentuklah dia ini ke batuan sedimen. Batuan sedimen ini adatnya di mana sih? Ada yang tahu nggak batuan sedimen ada di mana? Nah, batuan sedimen ini adanya di sekitaran pantai. Nah, batuan sedimen ini kemudian terkompaksi, tersedimentasi menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf ini terkena pressure, tekanan tinggi, suhunya tinggi juga. Suhunya tinggi, nah terbentuk batuan metamorf. Nah, siklus ini nih berulang-ulang, the cycle rock ini. Kalian tuh harus mengerti sedikit-sedikit tentang ini. Nah, kita lanjut. Nah, di petrologi itu ada praktikum nggak bang? Ada, di praktikum ada praktikum. Praktikumnya itu nanti kalian akan diajar bersama asfrak-asfrak ganteng dan cantik dari anak tambang maupun geologi. Nah, praktikumnya ini ngapain? Praktikumnya ini kalian akan mendeskripsiin batuan, mulai dari batuan lagi, batuan beku lagi, sampai sedimen serta metamorf secara lengkap. Jadi kemarin itu praktikumnya yang gue itu batuan beku itu 2 sesi, 2 minggu, batuan piroklastik 1 minggu, batuan sedimen 2 minggu, batuan metamorf 2 minggu. Jadi sekitar ada berapa kali tuh kalau orang mendeskripsiin batuan. Ya intinya deskripsi batuan lagi sih, sama kayak geologi fisik. Nah, terus tuh jadi gimana tentang petrologi secara singkat ini? Jadi orang pada mau ngambil nggak? Kalau pada mau ngambil, coba dah nih
ada batuan, deskripsi batuannya, sifat fisiknya apa. Coba ada yang tahu nggak? Cluenya dia itu batuan beku. Nah, ini batuannya. Kalau tahu tulis saja di kolom komen batuan apa. Cluenya batuan beku aja deh. Yoi, gitu doang sih. Batuan perkenalan petrologi, intinya belajar apa? Belajar batu lagi. Yang sekian dulu lah dari aing. Gitu doang belajar petrologi. Jadi gimana, enak kan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dari Teknik Pertambangan 2019. Oke, kali ini saya akan membahas ya, apa sih itu metalurgi. Nah, bagi kalian yang ingin mengambil mata kuliah ini, tentunya perlu ya pengenalan sedikit akan metalurgi ini. Pertama, pengenalan ilmu metalurgi. Tentunya ada 3 hal ya yang penting dalam ilmu metalurgi ini. Itu metalurgi itu merupakan sebuah ilmu, seni, dan juga teknologi yang digabungkan menjadi satu ya, yang berfungsi untuk mengolah ataupun merekayasa mineral dan logam tentunya, sehingga dapat menjadi barang-barang yang bermanfaat. Nah, tentu kita lihat pada poin nomor 2 ya. Misalnya terdapat pada bahan galiannya. Bahan galian ini akan dimasukkan ke pengolahan bahan galian. Nah, pada pengolahan bahan galian ini tentunya outputnya itu pasti ada 2 kan. Ada produk yang berharga maupun produk yang tidak berharga. Nah, produk yang berharga ini tentunya akan langsung dimanfaatkan ya oleh perusahaan, namun yang tak berharga ini mungkin akan diolah lagi. Nah, pengolahan bahan galian ini dibutuhkan ya. Tentunya dengan memasukkan umpan juga ya. Kalau kalian tahu namanya feed. Nah, itu akan dimasukkan di sini, sama kok kayak gini prosesnya. Nah, tentunya waktu pengolahan bahan galian ini juga akan menghasilkan 2 output ya, tailing ya, dan juga konsentrat. Konsentrat yang merupakan mineral yang berharga, sedangkan tailing itu merupakan mineral yang tidak berharga. Nanti tailing ini akan kita bahas. Nah, kita lihat pada poin nomor 3 yang ini. Misalnya ada sebuah batuan ya, sebuah batuan. Nah, dan juga yang warna hijau-hijau ini adalah mineralnya ya. Nah, tentu kalau misalnya kita pengolahan bahan galian, kita harus merekayasa bagaimana kita dapat mendapatkan mineral ini. Nah, tentunya pada proses pertama yaitu crushing ya. Crushing ini artinya merumukan. Nah, merumukan kadang juga ada memiliki beberapa kemungkinan. Misal kemungkinan pertama itu dia hanya sedikit mineral yang dapat. Lalu kemungkinan kedua setengah-setengah. Ataupun kemungkinan 3 mineralnya saja yang dapat. Nah, ini kan masih belum ekonomis nih ya kalau misalnya 2 hal ini. Ya, tentunya ada namanya proses penghalusan. Kita lanjut. Nah, proses penghalusan, nah di sini udah mulai kelihatan nih mineral yang istilahnya berharga dan tak berharga. Nah, kalau mau meningkatkannya lagi, tentunya kita harus menggunakan proses screening ya gitu ya. Yaitu berupa pengayakan pada umumnya. Nah, kalau kalian tahu ya cara mengayak emas bagaimana kan, memanfaatkan beda sifat pada suatu mineral. Tentunya yang mineral yang ini yang akan berat dan juga yang tidak terlalu berat kan pasti akan tertera perbedaannya. Sehingga mineral yang berharga dan tidak berharganya itu dapat dipisahkan. Nah, menjadi concern lagi kalau misalnya pada metalurgi ini terdapat 2 jenis ya, 2 jenis cara pengolahannya pada umumnya, yaitu ada yang namanya hidrometalurgi dan pyrometalurgi. Apa sih bedanya? Nah, kalau hidro dari bahasa Yunani itu artinya air, dengan pyro itu adalah api. Nah, kita bahas pyro dulu. Pyro itu berfungsi untuk melebur ya, melebur mineral dengan kadar yang sangat tinggi. Umumnya dipakai pada besi ya, gitu kan, melebur sebuah besi. Tentunya juga dalam melebur sebuah besi kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut, gitu kan. Banyak hal-hal lah istilahnya yang harus diperhatikan. Nah, sedangkan kalau hidrometalurgi ini lebih concern untuk mineral dengan kadar yang sangat rendah, misalnya emas. Emas di alam kan tentu saja ditemukannya sangat sedikit ya. Nah, bagaimana cara kita
menggunakan air istilahnya untuk memanfaatkan atau meningkatkan nilai jualnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apa sih manfaat metalurgi pada poin 4 kan? Nah, tentunya cuma satu sih, meningkatkan nilai ekonomi suatu mineral. Nah, ini merupakan tujuan utamanya. Lalu ya tentunya pada poin 5 ya kita lihat, metalurgi itu merupakan hal yang penting ya untuk membuat sebuah komponen-komponen gitu kan, yang kita pakai sekarang. Nah, mungkin kita akan masuk ke sejarahnya sedikit. Sejarah metalurgi itu terbentuk 4000 tahun sebelum Masehi, di mana mempelajari di mana pembuatnya itu dinamakan blacksmith ya. Nah, blacksmith itu kalau kalian tahu itu, kalau kalian pernah nonton film-film yang temanya medieval atau abad pertengahan gitu, kalau misalnya seorang pahlawan ingin membuat pedang, tentunya mereka harus berkonsultasi dulu pada pandai besi. Nah, kurang lebih seperti itu. Metode ajarannya father to son atau ayah yang mengajarkan kepada anaknya. Jadi cara turun-temurun, kurang lebihnya seperti itu. Ini sebagai pengetahuan umum saja ini ya. Nah, tentunya kita bahas poin nomor 8, tailing. Nah, tailing ini juga sangat berguna. Jangan kalian kira tailing itu cuma hanya sampah yang kalian harus buang saja begitu. Tidak. Namun kenyataannya bagaimana kalau kita lihat lagi pada grafik nomor 2. Nah, tailing ini kita dapat memanfaatkan lagi nih, ada banyak hal. Nah, seperti halnya kita dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan bahan konstruksi jembatan, kereta api, gedung, bahkan tank lapis baja dapat dibuat dari tailing ini. Nah, tentunya pada poin nomor 9 kita lihat. Nah, green and critical mineral ya. Tentunya sangat penting ya, ini menjadi concern kita sebagai sarjana teknik pertambangan. Bagaimana kita dapat menemukan mineral yang sangat penting, namun juga ramah lingkungan. Nah, contohnya seperti yang paling sederhana, lithium baterai ya, yang kalian pegang mungkin atau yang kalian tonton video ini kan pasti menggunakan HP ya. Nah, di HP kan pasti ada lithium baterai ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan mineral yang sangat penting, namun juga harus ramah lingkungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Serta sebagai sarjana teknik pertambangan, kita juga harus mengerti nih green teknologi. Nah, bagaimana prinsip menghasilkan energi natural dan ramah lingkungan dari green and critical mineral yang kita dapatkan. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai metalurgi ini. Saya harap kalian juga mengambil ya mata kuliah ini, karena memang tidak kalah penting dari mata kuliah yang lain. Bagaimana kita dapat memanfaatkan mineral yang berharga maupun tak berharga pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman di teknik pertambangan ITERA ini, nanti di semester 4 teman-teman akan ada mata kuliah peminatan. Nah, 2 diantaranya itu ada hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Nah, nanti kalau teman-teman mau ambil hidrogeologi, saya sarankan untuk teman-teman mengambil SDAT juga. Begitu juga sebaliknya. Karena kedua mata pelajaran ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan saya jelaskan ya. Di sini kita ada deskripsinya, ada agendanya, apa aja yang akan dipelajari nanti, dan kira-kira tugas besar yang akan ada di 2 matkul ini nanti. Oke, hidrogeologi ini berdasarkan deskripsinya itu ilmu yang nanti mempelajari tentang hubungan timbal balik antara materi geologi dan proses dari air. Nanti ada air dan hubungannya dengan siklus geologinya. Sedangkan hidrologi sendiri ini studi mengenai air ya. Itu yang berhubungan sama keberadaan air, distribusinya, pergerakan, sifat kimiawi. Nah, itu semua air yang ada di bumi nanti. Nah, kemudian ini deskripsi sumber daya air tanah. Nanti kalian akan membahas tentang hidrogeologi juga.
seperti mata kuliah yang sebelumnya itu di hidrogeologi. Makanya saya bilang kedua matkul ini saling berkaitan satu sama lain. Kalau menurut kurikulum di tambang ITERA ini, sumber daya air tanah itu nanti adalah sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tapi nanti kita akan lihat kalau di operasi pertambangan itu, air tanah ini juga bisa menjadi kendala dalam pertambangan. Kalau teman-teman tahu, air itu ada dua ya, air atmosfer dan juga air permukaan. Air permukaan itu ya kayak yang udah kita lihat biasa kayak sungai, danau, terus mata air yang ada di tanah gitu ya. Kalau air atmosfer itu ya air yang berasal dari atmosfer. Contohnya seperti apa? Kayak hujan gitu misalkan. Nah, selanjutnya ini agenda apa aja nanti yang akan dibahas di hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Pertama nih, di hidrogeologi teman-teman akan diajarkan di minggu 1 kira-kira. Ini minggu 1, minggu 2 kira-kira teman-teman akan mempelajari tentang konsepnya air tanah itu, konsep dasar cekungan air tanah. Yang tadi saya bilang juga air tanah itu air yang ada di bumi permukaan gitu. Terus air atmosfer yang ada dari luar bumi seperti itu. Nanti juga akan teman-teman diajari tentang parameter hidrogeologi, hubungannya sama permukaan itu apa gitu. Kalau parameter hidrologi itu kayak yang air hujan sama air permukaan, yaitu air hujan, air atmosfer, air permukaan juga. Terus ada juga teman-teman akan belajar tentang parameter apa aja yang menyangkut tentang aquifer ya. Nanti ada porositas, kemampuan air untuk menyimpan, kemampuan batuan untuk menyimpan air, kemudian ada permeabilitas, kemampuan air untuk meneruskan air, konduktivitas hidrolik, storativitas, kemampuan menyimpan air lagi, specific yield, specific storage, konsep head, muka air tanah itu ya. Nanti akan dipelajari semua di hidrogeologi. Nanti juga ada kalau misalkan sudah bisa dilakukan secara offline, kira-kira mungkin akan dilakukan ini praktikum pengujian parameter aquifer itu. Nanti akan dilakukan pengujian porositas dan permeabilitas di laboratorium di ITERA. Sedangkan di lapangannya nanti akan ada kayak slab test, packer test, pumping test. Nah ini apa? Nanti juga akan dipelajari. Ada juga nanti karena ini hidrogeologi tambang pasti akan ada hubungannya sama hidrogeologi di tambang ya. Ada juga permodelan aquifer nanti di tambang yang media batuannya itu berpori. Contohnya kan batuan sedimen tuh. Kalau teman-teman nanti belajar geologi fisik, kalian akan tahu bahwa ada batu-batuan yang berpori, ada batu-batuan yang memiliki rekahan. Nah itu nanti akan dibagi berdasarkan hidrostratigrafi di sedimen yang berpori tadi. Selanjutnya nanti juga teman-teman ini akan belajar tentang batasan aliran air tanah di daerah tambang. Model konseptualnya bagaimana sistem air tanah di daerah tambang itu nanti akan mempelajari tentang pengenalan terminologi kondisi batas jenis dan kondisi batas aliran. Ada juga dasar-dasar penerjemahan kondisi lapangan dalam model konseptual. Teman-teman juga nanti akan belajar tentang rumus-rumusnya yang ada di sini ya. Mulai dari hukum Darcy dan lain-lain sebagainya. Ini juga ada permodelan air tanah nanti di tambang terbuka dan tambang tambang bawah tanah, mengenai tentang drainasenya. Kan mungkin teman-teman penasaran tuh, kan kalau hujan air bisa masuk ke dalam tambang bawah tanah gitu misalkan. Nah itu bagaimana sih cara mengatasinya? Terus kalau mungkin teman-teman bisa pernah mendengar tentang air asam tambang. Nah itu apa sih yang terjadi? Sebenarnya kok bisa jadi air asam tambang dan kenapa itu berbahaya, polusi bagi lingkungan, itu bagaimana mengatasinya, seperti itu ya. Oh ini juga ada tentang, nanti ada hidrogeokimia alami, hidrogeokimia alami air tanah. Di sini akan ada dasar-dasarnya tentang kimia air tanah. Di daerah itu dekat mineralisasi. Itu tentang hubungannya tentang air. Kalau misalkan air kontak dengan mineral sesuatu gitu, nah itu nanti ada kimianya. Nah kan disebut dengan hidrogeokimia. Nanti kalau misalkan dilakukan secara offline juga, mungkin teman-teman akan melakukan penyelidikan lapangan secara langsung gitu ya. Terus nanti ada contoh kasus penanganan air tanahnya, akan ada namanya
sump pumping, ada well point pumping, horizontal well points, dan sebagainya. Ada juga nanti di akhir teman-teman akan mempelajari tentang potensi dampak lingkungan itu terkait dengan air tanah. Nah, kalau di sumber daya air tanah, teman-teman juga nih perhatikan bahwa materi yang dibahas itu akan mirip-mirip ya. Di minggu 1, minggu 2 tuh kira-kira akan membahas tentang manfaat ketersediaan dan keterbatasan air di alam gitu misalkan. Kayak yang kita tahu nih, misalkan secara singkatnya, air yang bisa kita gunakan untuk minum, untuk mandi gitu, kan air tawar ya, fresh water. Nah, itu ketersediaannya di alam cuma berapa persen gitu dibanding dengan seluruh air yang ada di muka bumi. Apakah cuma 5% atau cuma bagaimana gitu jika dibandingkan dengan air laut gitu misalkan. Selanjutnya, kalau materi tentang geologi dan air tanah itu judulnya, kita akan mempelajari tentang siklus hidrologi. Kayak teman-teman tahu kalau misalkan siklusnya hujan itu gimana sih terjadinya, kan ada evaporasi, air yang menguap dari permukaan menuju ke atas, mengalami kondensasi gitu kan. Habis itu membentuk awan, awannya terdorong ke gunung gitu misalkan. Terus karena airnya itu sudah membeku di awan, turun dia jadi air hujan lagi. Nah, air hujan ini kemudian akan mengalir, ada yang masuk ke dalam tanah, infiltrasi, ada perkolasi. Nah, itu teman-teman akan mempelajari di sini nanti, di sumber daya air tanah. Beserta dengan hubungan antara kondisi geologinya. Kemudian juga teman-teman di sini nanti akan belajar tentang neraca air. Nah, neraca air ini nanti teman-teman akan mempelajari tentang pembentukan air tanah, tentang curah hujan, infiltrasi itu proses masuknya air ke dalam tanah dari hujan tadi, evapotranspirasi. Kalau evaporasi tadi teman-teman tahu air yang terangkat gitu ya dari air permukaan ke awan, ke atmosfer. Kalau transpirasi itu air yang dari tumbuhan. Nah, berarti evapotranspirasi keduanya. Air yang dari tumbuhan dan dari lautan, atau dari danau atau dari sungai, dari permukaan bumi menuju atmosfer gitu ya. Ada runoff. Runoff itu kalau teman-teman tahu air banjir gitu ya. Nah, itu runoff namanya. Air yang mengalir itu di daratan karena tidak masuk ke dalam tanah gitu. Terus nanti juga ada kesetimbangan antara massa dan volume di dalam alam. Nah, itu hubungannya apa? Massa dengan volume itu. Nah, teman-teman pasti tahu ya kalau belajar fisika. Selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang aquifer ya. Tentang jenis-jenis aquifer, bagaimana aja. Terus nanti apa sih yang dimaksud porositas, permeabilitas tadi ya. Secara singkat tuh aquifer tuh sebenarnya batuan yang mampu atau memiliki kemampuan untuk menyimpan dan meneruskan air di dalam tanah ya. Makanya teman-teman tahu kalau misalkan hujan gitu di suatu tempat tapi nggak terjadi banjir karena airnya itu masuk ke dalam tanah, ke dalam batuan-batuannya itu yang memiliki rekahan dan pori-pori bagaimana semacamnya gitu ya. Itu yang disebut dengan aquifer. Tapi aquifer ini memiliki kemampuannya berbeda-beda, makanya disebut ada yang aquifer yang paling baik, ada aquiclude, aqueduct, nah gitu ya. Nanti juga teman-teman akan mempelajari tentang persamaan. Ini hitung-hitungan, jangan terlalu kaget karena kita ini teknik. Hitung-hitungannya juga nggak terlalu sulit, nggak seperti mekanika fluida sebelumnya dipelajari di semester 3. Ada di sini hukum Darcy, ada hukum Jacob nanti juga yang lebih lanjut gitu ya, yang lebih advance dan lain sebagainya misalkan. Nanti teman-teman akan mempelajari tentang juga garis dan jaring tanah. Ini bisa dihitung berdasarkan persamaan Darcy, hukum Darcy tadi. Kalau misalkan teorinya juga, ada juga uji pemompaan. Masih teori mungkin nanti tidak dilakukan praktikum secara langsung di lapangan ya. Ini nanti hubungannya juga sama persamaan aliran air tanah yang dipelajari di minggu sebelumnya nanti. Kemudian nanti di minggu-minggu terakhir, misal kemungkinan di minggu 14 teman-teman akan mempelajari tentang cekungan air tanah beserta daerah imbuhannya dan luahannya. Ada juga nanti
dalamnya ada hubungan antara penyebaran litologi batuan itu dengan aliran air tanah dan bagaimana sistem aliran regionalnya. Kemudian nanti teman-teman diperkirakan akan ada tugas-tugas besar juga di akhir ya, misalkan di SDAT itu saya perkirakan mungkin teman-teman akan diminta untuk melakukan project praktikum porositas dan permeabilitas gitu ya. Jadi itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan beberapa jenis batuan, misalkan pertama batuan lempung, 2 kerakal, 3 kerikil gitu ya. Nah, nanti Anda juga diminta untuk menyediakan gelas, misalkan 300 ml. Nah, Anda masukkan kerikil misalnya, kerikil Anda penuhi itu 200 ml dengan kerikil. Kemudian Anda isi dengan air. Nah, air yang masuk tadi Anda hitung berapa mili. Kemudian sudah air yang sudah Anda masukkan tadi keluarkan lagi. Nah, Anda hitung berapa air yang dikeluarkan tadi. Nanti Anda akan mengetahui sisanya air yang masih ada di dalam batuan itu. Apakah batuan itu adalah aquifer yang baik atau aquifer yang buruk gitu, berdasarkan kemampuan menyimpan airnya. Di sini juga nanti akan ada dikenal istilah storativitas, specific yield, dan lain sebagainya. Kalau gambar berikut adalah gambar yang dilakukan oleh saya ya saat semester 4. Ini beberapa gambarnya. Nanti kalau di hidrogeologi, kemungkinan besar jika misalkan online, teman-teman akan diberikan paper. Paper ini kemudian akan Anda analisis bersama dengan kelompok Anda. Nanti papernya ini tuh isinya misalkan pertambangan di Australia, misalkan seperti itu, yang mengalami masalah dengan hidrogeologi. Misalkan tambang A di Australia memiliki 5 tambang. Nah, salah satu tambangnya ini terendam banjir, terendam air gitu misalkan. Nah, ini Anda akan diminta untuk menganalisis bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi melalui paper tersebut. Kemudian nanti dari hasil analisis Anda presentasikan di depan kelas bersama dengan kelompok Anda. Begitu juga tadi ya, yang SDAT, yang praktikum porositas dan permeabilitas itu. Setelah Anda analisis, Anda buat laporan, Anda bikin presentasinya, misal di PowerPoint, kemudian Anda presentasikan di depan kelas dan dosen bersama dengan kelompok Anda. Nah, jadi begitu teman-teman. Makanya saya sarankan jika teman-teman mengambil SDAT atau mengambil hidrogeologi, Anda juga mengambil yang satunya lagi, karena kedua ini saling berkaitan satu sama lain. Materinya juga mirip-mirip. Mungkin ada misalkan di SDAT gitu yang membahas tentang aquifer. Nah, ternyata kurang lengkap nih. Nah, Anda bisa cari juga di matkul satunya lagi di hidrogeologi karena juga membahas tentang yang sama gitu. Tapi kalau di hidrogeologi ini nanti teman-teman akan menemukan hitungan yang lebih banyak daripada di SDAT ya. Tapi nggak apa-apa, nggak terlalu sulit juga. Nggak seperti mekanika fluida yang Anda pelajari di semester 3. Baik, saya rasa sekian dari saya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.